Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, saya cukup sering mengamati perilaku para istri, ya, para klien-klien saya nih Bun. Dan di antara sekian banyak orang yang punya keluhan di mana suaminya di sini tuh egois, ya, suka menang-menangan dan memperlakukan istri seenaknya. Mereka ini ternyata punya satu jalan pikiran yang membuat dirinya diperlakukan semena-mena. Dan pola pikir ini secara otomatis membuat energi auranya lemah, sehingga si istri ini ya kehilangan daya tariknya di mata suami. Nah, pikiran istri yang saya maksud di sini adalah pikiran-pikiran yang penuh kecemasan. Oke, misalnya nih, Bunda ingin menunjukkan sikap tegas ke suami, ya, ingin ngomong terang-terangan ke suami, tapi tiba-tiba Bunda ragu dan was-was. Waduh, nanti kalau aku begini atau aku bilang begini sama suami, nanti suamiku marah. Aduh, aku sudah betul nggak ya kalau melakukan ini? Jangan-jangan nanti kalau aku begini suami malah semakin marah dan tersinggung. Atau contoh was-was lainnya yaitu Bunda di sini ingin bersikap tegas, tapi merasa kasihan dan terlalu memikirkan perasaan suami secara berlebihan. Oke, saya kasih contoh satu kasus aja, Bun. Suami klien saya ini pernah selingkuh, ya, lalu minta maaf. Nah, lalu mereka bikin perjanjian nih, bahwa kalau suaminya sampai selingkuh lagi, maka semua uang penghasilan suami harus dikasihkan ke istri. Nah, ini kartu debit suami nih harus dipegang istri. Dan perjanjian itu sudah ditandatangani berdua, Bun. Tapi ketika suaminya selingkuh lagi, si istri ini nggak tega mau menghukum suaminya. Aku kok kasihan ya kalau dia nggak punya uang. Apalagi suaminya ini pakai trik ya dengan menunjukkan wajah kasihan sehingga istri jadi nggak tegaan. Nah, akhirnya istri nggak jadi menerapkan hukuman tadi ke suami. Nggak jadi nih menyita ATM-nya, nggak jadi pegang semua uang suaminya dengan alasan kasihan. Nah, ini itu adalah celah yang mudah dimanfaatkan oleh suami. Dan ketika suami melihat celah ini, dia akan mikir, oh, gampang sekali ya ternyata nyibulin istriku. Nah, akhirnya karena nggak ada sikap tegas dari istri atau gara-gara terlalu memikirkan perasaan suami jadi merasa bebas melakukan apa saja. Dan ini jadi bumerang yang balik menghantam istri. Banyak kasus, Bun, di mana suami justru memanfaatkan cara pikir istri yang dipenuhi dengan rasa was-was semacam ini. Ya, istri tadinya mau menghukum suami nih. Bahkan ada yang sudah teriak-teriak nih, ngancem suaminya. Tapi begitu mau dieksekusi, istri malah disergap sama rasa was-was, rasa cemas, rasa takut. Aduh, nanti kalau aku begini, nanti gimana ya? Nanti kalau aku misalnya kayak gitu, nanti gimana ya? Nanti kalau dia malah semakin marah gimana? Nanti kalau suami malah semakin sedih gimana? Dan sebagainya. Nah, ketakutan-ketakutan yang menghalangi keputusan dan ketegasan Bunda ini disebut dengan was-was. Dan itu termasuk bisikan dari setan. Apakah ada ayatnya, Bun? Ada, Bun. Ya, Bunda baca surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di surah ini kita berdoa memohon perlindungan Allah dari jahatnya bisikan setan yang bersembunyi. Jadi kata waswas di surah An-Nas ini itu kita artikan sebagai bisikan setan yang bersembunyi dan yang membisikkan ke dalam dada kolbu manusia. Dan bisikan ini itu bisa berasal dari golongan jin maupun manusia. Ya, bisa jadi diri kita atau memang kita itu sedang diganggu jin was-was. Nah, kalau itu dari diri kita sendiri, ya biasanya kita mudah mengendalikan. Tapi kalau sudah sampai overthinking, sering bingung, linglung, ya ragu setengah mati, sampai nggak tahu nih harus gimana, ya bahkan sampai nggak bisa ambil keputusan. Nah, itu biasanya ada gangguan jin was-was tadi. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi diri kita sendiri, Bun. Kita jadi nggak bisa tegas, nggak bisa tenang, nggak bisa ambil keputusan. Lama-lama, gara-gara sikap kita yang tersandra oleh gangguan jin ini, kita malah terus-terusan ditindas dan diperlakukan suami dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan efek sampingnya, ya aura kita jadi makin suram dan gak menarik lagi karena ditutup oleh jin was-was yang bersembunyi ini. Nah, apakah ini bisa diatasi?
Insya Allah bisa. Saran saya, Bunda, perbanyak zikir dan membaca surah An-Nas. Jadi Bunda boleh bisa pakai tasbih Karomah Ar-Rahman ini. Tasbih ini sudah saya rialdohi sehingga insya Allah berkah energi karomahnya itu membantu menetralisir aura negatif, entah itu dari sihir, dari jin dan sebagainya. Sehingga ketika Bunda bisa istiqomah mengamalkan zikirnya, Bunda di sini akan lebih tenang, ya, nggak overthinking, bisa lebih tegas, dan insya Allah aura Bunda juga akan lebih jernih. Dan bukan tidak mungkin aura Bunda akan kembali terlihat mempesona. Setelah Bunda wiridkan sebanyak 2 kali putaran, ya Bunda bisa baca surah An-Nas sebanyak 3 kali. Nah, niatkan untuk mengusir gangguan jin was-was tadi. Nah, untuk itu, kalau Bunda sedang mengalami kasus semacam ini dan ingin dibimbing secara profesional, maka silakan Bunda bisa hubungi di nomor yang tertera di sini, Bun. Baik, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.